Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas riset operasi C. Di sini kami akan membahas tentang teori permainan. Disimak baik-baik ya. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Nabila Fakhria dengan NIM akhir 520, yang kedua ada Elsa Tripuspa dengan NIM akhir 524, yang ketiga ada Korilia Alfira Vio Ivanda dengan NIM akhir 541, dan yang terakhir Firlana Erdina dengan NIM akhir 542. Yang pertama, apa itu teori permainan? Teori permainan merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Selanjutnya, apa sih tujuan teori permainan? Teori permainan digunakan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi pesaing yang berbeda-beda dan melibatkan dua kepentingan atau lebih. Ketentuan dalam teori persaingan. Yang pertama, peserta adalah pemain dan peserta lain adalah pesaing. Keuntungan bagi satu merupakan kerugian bagi yang lain. Yang ketiga, tiap peserta menggunakan strategi yang berbeda-beda untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, model permainan dibedakan berdasarkan jumlah pemain, jumlah keuntungan atau kerugian, jumlah strategi yang digunakan. Yang kelima, bila jumlah pemain 2, pemain disebut permainan 2 pemain. Yang terakhir, bila jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0. Kemudian, unsur-unsur dari teori permainan, two-person zero-sum game. Yang pertama, angka-angka dalam matriks payoff menunjukkan hasil dari strategi-strategi yang digunakan. Bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Yang kedua, AI dan DI merupakan alternatif strategi yang dimiliki oleh masing-masing pemain A dan B. Yang ketiga, suatu permainan dikatakan adil apabila nilainya sama dengan 0. Yang keempat, suatu permainan dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam strategi alternatif. Yang terakhir, tujuan dari model permainan adalah mengidentifikasi strategi mana yang optimal untuk setiap pemain. Permainan dua pemain jumlah 0. Ada dua macam permainan, yaitu yang pertama strategi murni atau pure strategi game, di mana setiap pemain hanya menjalankan strategi tunggal. Yang kedua yaitu strategi campuran atau mix strategi game, di mana kedua pemain menjalankan beberapa strategi yang berbeda. Permainan dengan strategi murni. Dalam permainan strategi murni, pemain baris mengidentifikasi strategi optimal melalui kriteria maksimin atau maksimum di antara minimum baris. Sedangkan pemain kolom menggunakan kriteria minimax atau minimum di antara maksimum kolom. Jika nilai maksimin sama dengan minimax, maka dikatakan berada pada titik equilibrium atau titik pelana saddle point tercapai. Bila tidak, maka strategi murni tidak dapat digunakan dan harus menggunakan strategi campuran. Berikut ada contoh dari permainan dengan strategi murni. Di situ ada perusahaan A dan perusahaan B. Bisa dilihat seperti yang tertera pada tabel. Dalam menyelesaikan contoh di atas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk pemain baris perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil. Selanjutnya, dari 3 nilai terkecil tersebut, pilih angka yang paling besar.
Di situ ada minimum baris yaitu 1, 3, dan 2. Dan 3 adalah nilai yang paling besar. Untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai garis paling besar. Pada perusahaan B1, angka paling besar yaitu 4, dan perusahaan B2, angka terbesar yaitu 3, dan selanjutnya untuk perusahaan B3, angka terbesar adalah 5. Selanjutnya dari ketiga nilai terbesar tersebut, pilih angka yang paling kecil. Dan di sini angka yang terkecil yaitu 3. Kesimpulan pada contoh soal di atas yaitu perusahaan A menggunakan strategi A2 dan memperoleh keuntungan sebesar 3. Untuk perusahaan B menggunakan strategi B2 dan mengalami kerugian sebesar 3. Permainan strategi campuran. Contoh soal pada permainan strategi campuran ini, dua buah perusahaan sabun mandi memperebutkan pelanggannya. Dalam rangka promosi, perusahaan A memilih cara atau strategi memberikan undian dan hadiah. Sedangkan perusahaan B, selain memberikan undian dan hadiah, juga memberikan potongan harga kepada pembeli. Matriks payoff ditunjukkan pada tabel pada slide selanjutnya. Nilai maksimisasi tidak sama dengan minimax, sehingga harus menggunakan strategi campuran. Strategi potongan harga untuk perusahaan B didominasi oleh strategi hadiah, sehingga strategi potongan harga dihilangkan atau direduksi. Berikut adalah penampakan tabel yang setelah direduksi, di mana strategi potongan harganya sudah dihilangkan. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, ditemukan nilai maksimin yaitu 3 dan minimax yaitu 4. Untuk perusahaan A, strategi undian dimisalkan P dan strategi hadiah dimisalkan 1 min P. Anggaplah B menggunakan strategi undian, maka harapan menang untuk perusahaan A adalah 4P plus 3 dikali 1 min P, yang menghasilkan 3 plus P. Dan bila B menggunakan strategi hadiah, maka harapan perusahaan A menang adalah 2P plus 4 dikali 1 min P, yang menghasilkan 4 min 2P. Strategi optimal untuk perusahaan A diperoleh dengan menyamakan kedua harapan menang tersebut, yaitu 3 plus P sama dengan 4 min 2P yang menghasilkan 3P, yaitu 1. P sama dengan 1/3 atau 33,33%. Artinya perusahaan A seharusnya menggunakan strategi undian sebesar 33,33% dan sisanya 66,67% strategi hadiah. Dengan harapan untuk menang bagi perusahaan A yaitu 4 dikali 1/3 ditambah 3 kali 2/3 yang menghasilkan 10/3 atau 2 kali 1/3 ditambah 4 kali 2/3 yang menghasilkan 10/3. Untuk perusahaan B, misalkan strategi undian yang digunakan B adalah Q dan strategi hadiahnya yaitu 1 min Q, maka bila A menggunakan strategi undian yaitu 4Q plus 2 dikali 1 min Q yang menghasilkan 2 plus 2Q. Bila A menggunakan strategi hadiah yaitu 3Q plus 4 dikali 1 min Q yang menghasilkan 4 min Q. Dengan menyamakan harapan kalah, maka 2 plus 2Q sama dengan 4 min Q yang menghasilkan 3Q yaitu 2. Maka Q sama dengan 2/3. Ini berarti perusahaan B menggunakan strategi optimalnya untuk undian adalah 66,67% dan strategi hadiahnya 33,33%. Dengan harapan kalah 4 kali 2/3 ditambah 2 kali 1/3 sama dengan 10/3.
Dapat disimpulkan dengan menggunakan strategi campuran, kedua perusahaan dapat memperbaiki posisi mereka. Perusahaan A telah menaikkan keuntungan dari 3 menjadi 10/3 dan perusahaan B menurunkan kerugian dari 4 menjadi 10/3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.